Di suatu masa di kerajaan Serbawan, sebuah negeri yang konon katanya lebih panas dari gurun tapi lebih dingin dari akal sehat para pejabatnya, hidup seorang raja bernama Raja Zamrud Al-Kesal. Ia terkenal akan kecintaannya pada kemewahan, teh susu hangat, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan jebakan kepada rakyatnya demi memuaskan egonya. Satu-satunya yang bisa menandingi kelicikan raja dalam soal adu otak hanyalah Abu Nawas, sang filsuf jenaka yang kepalanya dipenuhi akal lebih banyak dari jumlah unta di istana. Suatu hari, di tengah kegelisahan masyarakat akibat harga kurma yang naik 10 kali lipat karena alasan fluktuasi geopolitik gurun, raja memanggil Abu Nawas ke istana. Raja Zamrud, "Wahai Abu Nawas, dunia sekarang sedang kacau. Lihat saja, pajak bau badan telah ditetapkan. Rakyat harus bayar jika ketahuan bau. Tapi kenapa mereka tetap protes?" Abu Nawas, "Mungkin karena hidung rakyat belum semahal parfum istana, tuanku." Seketika seluruh istana hening. Hanya terdengar suara nyamuk diplomatik lewat. Raja Zamrud, "Baiklah, aku punya pertanyaan untukmu. Jika engkau bisa menjawab, maka engkau bebas dari pajak bernapas selama setahun. Tapi jika gagal, engkau harus menjadi menteri kesunyian di ruang bawah tanah." Abu Nawas, "Tanyakan saja, tuanku. Aku lebih siap dari wifi istana saat rapat penting." Raja Zamrud, "Pertanyaanku, apa yang lebih ringan dari debu, lebih berat dari gunung, tak terlihat, tapi bisa menjatuhkan kerajaan?" Para menteri langsung menunduk. Ini bukan pertanyaan biasa. Bahkan kura-kura pustaka, hewan paling bijak di istana, sempat batuk gugup. Abu Nawas mengelus jenggot imajinasinya. "Abu Nawas, tuanku, jawabannya adalah pikiran manusia." Raja Zamrud, "Hah? Jelaskan sebelum aku membungkusmu dalam perdebatan politik." Abu Nawas, "Pikiran itu bisa ringan dan mengalir seperti debu, tapi juga bisa berat seperti gunung ketika memikul beban rakyat. Pikiran tak terlihat, tapi ketika dibiarkan tanpa arah, bisa menjatuhkan kerajaan lebih cepat dari demonstrasi digital." Semua terpukau. Raja mendesah. Ia kalah, tapi secara elegan. Namun raja bukanlah raja kalau menyerah dengan satu soal. Raja Zamrud, "Baiklah, pertanyaan kedua. Mengapa dunia sekarang penuh kemarahan? Dari pasar hingga forum istana, semua orang merasa benar. Apakah Abu Nawas punya obat untuk penyakit sosial ini?" Abu Nawas melirik ke langit, seolah ingin bertanya pada awan Google zaman dulu. Abu Nawas, "Karena dunia lebih sibuk ingin terlihat benar daripada ingin saling mengerti. Rakyat terpecah bukan karena kejahatan, tapi karena terlalu banyak saluran tanpa pendengaran." Raja diam. Para menteri mulai mencatat, walau pena mereka tak diisi tinta, anggaran habis untuk membeli kucing hias sebagai simbol kestabilan negara. Malam itu, Raja Zamrud mengadakan rapat tertutup dengan para penasihatnya yang lebih tertutup dari jendela kas negara. Penasihat 1, "Tuanku, Abu Nawas terlalu pintar. Kita harus membuat undang-undang baru. Barang siapa terlalu bijak, wajib izin." Penasihat 2, "Atau kita tetapkan pajak pemikiran. Jika rakyat berpikir terlalu dalam, mereka harus bayar." Raja Zamrud, "Ide bagus. Kita beri nama pajak itu, pajak wawasan global tanpa filter." Keesokan harinya, rakyat bangun dengan pengumuman baru. Siapapun yang kedapatan membaca lebih dari 3 paragraf dalam sehari akan dikenai denda karena melampaui batas intelektual nasional. Rakyat protes. Abu Nawas berdiri di tengah pasar sambil memegang papan bertuliskan, "Jika berpikir dikenai pajak, biarkan aku jadi orang miskin yang paling cerdas." Para pedagang, guru, petani, dan influencer gurun pun berkumpul. Mereka membentuk gerakan bawah tanah bernama Gerakan Literasi Tanpa Izin, GLTI, dipimpin Abu Nawas secara spiritual dan oleh kambing tua bernama Pakar secara simbolik. Raja semakin jengkel.
Ia memanggil Abu Nawas lagi, kali ini dengan jebakan. Raja Zamrud, aku akan memberikanmu 3 pilihan. 1. Menjawab 1 pertanyaan yang mustahil. 2. Memecahkan 3 teka-teki politik. 3. Menjadi pengamat netral dalam debat 2 ormas digital. Pilihlah. Abu Nawas, aku pilih yang ketiga. Karena jadi pengamat netral itu lebih sulit dari cari kebenaran di komentar media sosial. Raja tersenyum jahat. 2 ormas digital yang tengah berseteru, Ormas Tapir Biru dan Ormas Unta Hijrah, duduk berhadapan. Mereka berdebat soal, apakah suara kebenaran harus pakai mic atau cukup bisik-bisik? Abu Nawas menengahi. Abu Nawas, kebenaran bukan soal suara keras atau kecil. Tapi apakah ia jujur meski tanpa panggung? Seketika semua diam. Salah satu anggota ormas terisak, dan yang lain mulai membaca kembali buku yang dulu mereka bakar karena beda pendapat. Raja frustrasi. Lagi-lagi Abu Nawas menyelamatkan negeri dari perpecahan dengan kata-kata. Suatu hari, seluruh harta karun kerajaan hilang. Kabar mengatakan, harta itu lenyap karena transaksi global berbasis kepercayaan digital. Raja Zamrud, Abu Nawas, kemana perginya semua emas kita? Abu Nawas, mungkin tersimpan di awan, tuanku. Karena dunia sekarang lebih percaya cloud daripada tangan sendiri. Raja Zamrud, jadi kau katakan emas kita dicuri oleh teknologi? Abu Nawas, bukan dicuri, tuanku. Tapi kita yang menyerahkannya dengan sukarela, demi kelihatan maju. Rakyat tertawa. Sebagian menangis. Dunia sudah terbalik. Ilmu dilepas. Ilusi dipeluk. Akhirnya Raja Zamrud mulai berubah. Ia mendirikan sebuah lembaga bernama Kementerian Akal Sehat dan Ketawa Ringan. Abu Nawas dijadikan penasihat tetap. Tanpa gaji, tapi dengan kebebasan. Rakyat kembali ceria. Pajak bau badan dihapus. Diganti dengan sayembara ide lucu tiap Jumat. Tikus-tikus politik disekolahkan ulang agar belajar berkata jujur minimal 3 kata sehari. Dan setiap malam, Abu Nawas duduk di bawah bintang, menulis catatan. Jika dunia sedang gila, maka jadilah waras yang lucu. Karena ketawa adalah satu-satunya revolusi yang tak bisa dilarang. Setelah kedamaian semu tercipta di kerajaan Serbawan, masalah baru datang tak diundang. Seperti iklan pop-up yang tak bisa ditutup. Di wilayah tetangga, kerajaan Datawalaya, muncul seorang influencer spiritual yang mengaku mendapat wahyu dari server langit. Ia viral dengan slogan, kebahagiaan sejati adalah followers sejati. Namanya, Syekh Tiktokrul M. Alamun, yang mengklaim bisa menghapus dosa hanya dengan 1 klik dan menawarkan jasa ruqyah digital via Wi-Fi. Para rakyat muda mulai mengikuti ajarannya, termasuk beberapa menteri serbawan yang tergoda disko digital. Raja Zamrud cemas. Ia tak ingin kehilangan perhatian rakyatnya. Maka ia mengumpulkan semua penasihat, termasuk Abu Nawas. Raja Zamrud versus Syekh Tiktokrul. Raja Zamrud, Abu Nawas, kau harus membantu. Rakyatku lebih percaya video 15 detik daripada khutbah 15 menit. Abu Nawas, tuanku, karena mereka kini lebih sabar menonton loading iklan daripada menunggu kebenaran muncul perlahan. Raja Zamrud, aku juga ingin viral. Bikin aku konten yang bisa trending, tapi tetap terhormat sebagai raja. Abu Nawas pun mengatur sayembara. Raja bicara kebenaran dalam 60 detik. Siaran langsung pertama memperlihatkan Raja Zamrud menyampaikan pidato. Rakyatku, aku sadar, selama ini aku sering keliru. Maka dari itu, mulai hari ini, aku akan membiarkan Abu Nawas bicara mewakiliku. Sontak video itu viral, bukan karena isinya, tapi karena seekor ayam lewat di belakang Raja sambil bersin. Komentar netizen menyebut, ini pertanda kiamat digital. Debat akbar.
Abu Nawas versus Syekh Tiktokrool. Untuk meluruskan kesesatan yang merajalela, Abu Nawas menantang Syekh Tiktokrool dalam debat terbuka di alun-alun digital yang dihadiri rakyat dari dua kerajaan. Moderator, Kucing Cendekia, pertanyaan pertama. Untuk Syekh Tiktokrool, apa bukti ajaranmu berasal dari server langit? Syekh Tiktokrool, tiap malam aku update firman melalui sinyal 5G. Jika sinyal penuh, berarti wahyu turun. Rakyat tepuk tangan. Beberapa menangis karena sinyal di desa mereka selalu jelek. Moderator, pertanyaan untuk Abu Nawas. Kalau begitu, bagaimana rakyat tahu mana kebenaran sejati? Abu Nawas, kebenaran tak diukur dari seberapa cepat ia menyebar, tapi dari seberapa dalam ia bertahan di hati. Seluruh alun-alun hening. Bahkan para meme-maker mendadak reflektif. Syekh Tiktokrool tiba-tiba berdiri dan berkata, tapi Abu Nawas belum punya akun verified. Abu Nawas tersenyum. Aku tak butuh tanda centang, karena kebijaksanaan tak perlu validasi dari dunia maya. Debat ditutup dengan suara takbir, tangis haru, dan janji rakyat untuk mulai berpikir sebelum share. Konflik baru. Raja kecanduan popularitas. Namun masalah lain muncul. Raja Zamrud mulai terlalu senang dengan popularitasnya. Ia mulai membuat konten daily vlog, podcast politik, bahkan ASMR makan buah zaitun. Raja Zamrud, lihat Abu Nawas, followerku sudah 3 juta. Apakah ini berarti aku semakin bijak? Abu Nawas, tuanku, banyaknya yang menonton tidak membuat panggung itu lebih bermakna. Justru kadang, panggung kosong adalah tempat terdalam untuk memahami diri. Raja murung. Tapi ia mulai sadar. Ia memerintahkan pembubaran Kementerian Viralitas dan menggantinya dengan Kementerian Kedalaman Makna. Kembali ke akar. Melihat perubahan ini, kerajaan-kerajaan tetangga mulai mengikuti jejak serbawan. Perjanjian antar wilayah ditulis bukan lagi dengan tinta hukum, tapi dengan puisi, karena kata-kata indah lebih sulit dilanggar daripada pasal-pasal. Raja Zamrud dalam pidatonya berkata, di dunia yang tergesa-gesa, mari kita perlambat langkah. Di zaman penuh sorak-sorai, mari kita peluk hening. Sebab sesungguhnya, kerajaan terkuat adalah kerajaan akal dan hati. Dan seperti biasa, Abu Nawas menutup semuanya dengan tawa, dan satu kalimat di balik pelataran istana. Kalau dunia gila karena kekuasaan, maka biarlah kita waras karena kebijaksanaan. Tapi tetap sambil tertawa. Karena serius itu baik, tapi terlalu serius bisa bikin botak. Setelah kerajaan serbawan tenang berkat perubahan bijak dari Raja Zamrud dan kebijaksanaan Abu Nawas, datanglah kabar buruk dari utara. Kerajaan asing bernama Netzonia, negeri dengan teknologi super canggih dan pemimpin yang hanya muncul lewat hologram, mengirimkan utusan ke serbawan. Mereka menawarkan bantuan modernisasi total, robot penasihat, AI pengatur emosi rakyat, dan algoritma pencipta perdamaian. Raja Zamrud yang baru mengenal makna bijak, tergoda kembali pada gemerlap dunia digital. Utusan Netzonia. Tuanku Raja Zamrud, izinkan kami bangun sistem baru. Rakyat tak perlu berpikir. Semua keputusan akan dibuat otomatis, berdasarkan data. Raja Zamrud, menarik. Aku sudah lelah mendengar rakyat berpikir sendiri. Terlalu banyak protes. Abu Nawas yang sedang duduk santai sambil mengajari kambing menghitung jumlah bintang, dipanggil ke istana. Pertanyaan raja yang paling menjebak. Raja Zamrud, wahai Abu Nawas, jika aku bisa membuat rakyat bahagia tanpa mereka berpikir, bukankah itu surga dunia? Abu Nawas, tuanku, jika rakyat berhenti berpikir, apakah itu surga atau hanya kandang sapi ber-AC? Raja Zamrud, kau meragukan Netzonia? Padahal negeri mereka berhasil menghilangkan kemiskinan, kesedihan, bahkan cinta. Abu Nawas, dan apa yang tersisa, tuanku? Mesin.
Raja murung. Tapi seperti biasa, ia punya senjata terakhir, pertanyaan jebakan. Raja Zamrud, jika kebahagiaan bisa diprogram, dan kebenaran bisa diukur dari data, lalu apa gunanya Abu Nawas di dunia ini? Istana terdiam. Bahkan patung kuda di halaman istana nyaris meneteskan air mata. Abu Nawas hanya tertawa ringan. Lalu menjawab, jika kebahagiaan bisa diprogram, maka penderitaan tinggal satu klik jauh. Jika kebenaran bisa diukur dari data, maka kepalsuan hanya perlu filter. Dan karena itu, aku dibutuhkan untuk mengingatkan, manusia bukan mesin. Kudeta diam-diam. Namun Netzonia punya rencana jahat. Di balik tawaran mereka, tersimpan niat mengadu domba. Mereka mengirim chip-chip kecil ke dalam baju para pejabat, membuat mereka tiba-tiba sangat setuju dengan semua keputusan raja. Menteri pajak mulai bicara dengan suara robot. Setuju. Pajak udara harus ditambah, karena oksigen gratis menurunkan nilai ekonomi. Menteri hukum pun ikut. Setuju. Rakyat yang tidak update aplikasi otak wajib reedukasi. Raja tersenyum. Tapi Abu Nawas mulai curiga. Ia menyamar jadi petani dan menyusup ke perkemahan Netzonia di luar kota. Di sana ia menemukan server utama yang mengatur semua keputusan para pejabat serbawan. Abu Nawas dan robot tukang fitnah. Abu Nawas bertemu dengan robot paling canggih Netzonia, Alfitnas 3000, sebuah mesin pembuat opini publik. Tugasnya, membuat rakyat percaya bahwa tanpa Netzonia, mereka akan punah. Alfitnas 3000. Apa gunanya Abu Nawas? Jika aku bisa membuat 10.000 slogan dalam semenit. Abu Nawas, tapi bisakah kau membuat satu kata yang menyentuh hati manusia? Mesin diam. Abu Nawas melanjutkan. Kata yang keluar dari mesin, tak bisa menggantikan kata yang lahir dari penderitaan dan cinta. Itu bedanya kita, wahai robot tukang gosip. Dengan cepat, Abu Nawas mencabut batu kerikil dari sandalnya dan melemparkannya ke tombol reset di belakang robot. Mesin mati. Server Netzonia mulai berkedip. Beberapa pejabat serbawan tiba-tiba sadar dari hipnosis chip.